Bab 415 Gunung Phoenix akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Keempat orang Futian semuanya memiliki kegembiraan di mata mereka, dan Fufu melihat ke arah waktu. Dalam 10 menit, akan ada suara yang mengejutkan. Yamazaki mengepalkan tinjunya dengan kuat. Jika ketua tidak berhati-hati, kita akan membawa orang masuk dan membunuh mereka semua. Mengapa repot-repot melakukan ini? Mendengus, ketidaktahuan, bagaimana ketua bisa sedangkal yang kamu kira? Ansi Rika memarahi tidak puas. Saat ini, wajahnya yang cantik dan pakaiannya yang putih. Meski rambutnya hanya ditarik ke atas, rasa dingin di wajahnya tetap membuatnya tampak menakutkan seperti hantu wanita. Jiang Chuan dan Endo, yang awalnya ingin berbicara, keduanya diam pada saat bersamaan. Fukuda tersenyum dan berkata, tentu saja Rika lebih mengenal ketuanya daripada kita. Kata-katanya penuh makna, dan ekspresi wajah beberapa orang lainnya sangat indah. Mata pembunuh Ansi Rika tertuju pada wajah Futian. Apakah kamu ingin mati? Fukuda mengerutkan bibirnya, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi menurut saya, ketua memperlakukan Miko Ando dan Noriko Ando dengan lebih baik. Wajah cantik Ansi Rika terasa dingin, dan tanpa sadar tangannya mengepal. Ini adalah menggosokkan garam ke luka. Kami berdua perempuan Aso, bagaimana mungkin kami tidak cemburu? Bagaimanapun, kita adalah dua orang, kata Yamazaki dari samping. Ansi Rika memandang kedua orang itu dengan mata dingin. Jika kamu tidak ingin mati, diam saja, kalau tidak aku akan membiarkanmu mati tanpa mengetahui alasannya. Fukuda dan Yamazaki tidak berkata apa-apa, tapi mereka memasang senyuman menghina di wajah mereka. Di mata mereka, tidak ada yang istimewa dari Ansi Rika kecuali dia adalah wanita Aso. Sekitar 3 menit setelah mobil melaju, berhenti, Rika Anzai tiba-tiba berteriak kepada Jiang Chuan yang sedang mengemudi. Mencicit, Jiang Chuan dengan cepat mengerem. Fukuda dan Yamazaki tidak siap dan kepala mereka terbentur mobil dengan amarah di wajah mereka. Saat dia hendak berbicara, Ansi Rika memerintahkan turun dan singkirkan ekornya. Fukuda dan Yamazaki terkejut, dengan kewaspadaan di wajah mereka. Mereka segera melihat ke belakang dan menemukan 2 mobil melaju ke arah mereka. Baga, Futian mengumpat dengan marah, membuka pintu mobil dan keluar. Yamazaki dan yang lainnya mengikuti di belakang. Mencicit, kedua mobil itu membelok dan memblokir mobil mereka satu persatu. Lalu Zhang San memimpin orang-orang itu keluar dari mobil. Pengadilan kematian. Futian mengumpat dengan marah dan mengarahkan cakarnya langsung ke tenggorokan Zhang San. Cepat, dingin sekali, semangat pembunuh, dengan gerakan mematikan. Menurutnya, tindakan yang satu ini bisa menyelamatkan nyawanya. Namun Zhang San langsung memukul tangannya dengan tinjunya. Tangan Futian terasa sakit dan mati rasa, dan dia menarik tangannya. Siapa kamu? Tangkap orang-orangmu, Zhang San sangat lugas. Ketika kata-kata jatuh, orang-orang bergerak, angkat kaki kanan Anda, dan lakukan tendangan samping berputar ke arah Futian. Serangan Futian barusan membuat frustasi karena kecerobohannya, jadi dia tidak memiliki rasa takut atau bahkan penghindaran sedikitpun. Sebaliknya, dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Zhang San. Menurutnya, pukulan ini cukup untuk mematahkan kaki Zhang San. Bang, kedua orang itu bertabrakan, dan tubuh Futian mundur 7 atau 8 langkah. Saat dia hendak berdiri teguh, Wang Ke dan Li Bin di belakangnya melangkah maju pada saat yang sama, membanting kaki mereka ke kakinya. Futian tidak sempat bereaksi, apalagi menghindar. Klik, suara patah tulang yang tajam terdengar. Futian menjerit dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk.
Dia menutupi kakinya dengan tangannya dan mulai meratap. Yamazaki dan yang lainnya hanya mengira Futian bisa menyelesaikannya dengan mudah. Jadi mereka tidak mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini saat ini, semua orang sedikit terkejut. Saat mereka hendak mengambil tindakan, Zhang San dan yang lainnya maju dengan sorakan nyaring, ping 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 ping. Setelah ledakan suara, ketiga Yamazaki jatuh ke tanah, dengan tangan atau kaki patah, tidak dapat melarikan diri. Limbah, Rika Anzai mengumpat di dalam mobil. Dia baru saja melihat keempat orang itu bukan tandingannya dan sengaja tidak keluar untuk membantu. Sebagai wanita Aso tentunya berharap bisa dimanjakan oleh Aso. Tapi Noriko Ando dan Miko Ando adalah yang pertama menang, dan mereka bersaudara. Ini adalah godaan terbesar bagi pria, jadi tentu saja mereka lebih unggul. Fukuda dan Yamazaki mengetahuinya dan sengaja mengatakannya untuk membuatnya marah. Aku hanya tidak menyangka Futian dan yang lainnya akan terselesaikan begitu cepat. Saat dia hendak keluar dari mobil, dia tiba-tiba memutar matanya, mengurai rambutnya, lalu melompat seperti boneka. Berhentilah berpura-pura, kami tahu kamu bukan zombie, teriak Zhang San dengan marah saat melihatnya. Dia bahkan meninju Anzai Rika secara langsung. Menurutnya, seorang wanita bisa terlempar meski tidak terbunuh dengan satu pukulan pun. Namun tinjunya lewat, sosok itu melintas di depanku, dan Ansi Rika menghilang. Zhang San tertegun sejenak, lalu merasakan suara angin di punggungnya. Saudara San, hati-hati, teriak Wang Ke dan buru-buru melangkah maju. Kilatan lain. Li Bin dengan cepat menghindar, tapi luka dalam masih tertinggal di lengannya. Penyihir, Zhang San berteriak dengan marah, dan beberapa orang segera mendekat, ingin bersatu untuk bertahan. Namun, Ansi Rika di depan mereka tampak seperti hantu. Mereka terus berputar-putar di sekitar mereka. Tinju mereka mengira mereka menyerang dengan sangat cepat. Namun mereka tetap tidak bisa menyentuh tubuh Ansi Rika. Wang Ke tidak memperhatikan dan ditusuk di bahunya. Wang Ke, Zhang San hendak membantunya, tetapi ada suara angin kencang di atas kepalanya. Jika dia menghindarinya, Wang Ke di bawahnya akan ditusuk sampai ke inti. Jika dia tidak menghindarinya, dia akan ditusuk sampai ke inti. Saat Zhang San bingung, suara Qi Yuan tiba-tiba terdengar. Apakah seorang ninja kecil harus sombong? Bang! Tinjunya mengenai belati Ansi Rika. Ansi Rika berteriak, lalu tubuhnya berkelebat dan menghilang dengan cepat. Senyuman jahat muncul di bibir Qi Yuan. Dia tidak beruntung bertemu dengannya. Suara mendesing. Tiba-tiba tangannya terangkat, dan cahaya perak menyala di malam yang gelap. Ansi Rika berteriak dari samping mobil, lalu tubuhnya terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sebuah jarum perak menusuk tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia, yang bersembunyi di kegelapan malam, tidak bisa menghindari jarum perak Qi Yuan. Karena hal paling sensitif Qi Yuan adalah hidungnya. Dia merunduk, baunya tidak kunjung hilang. Saudara Yuan, terima kasih. Zhang San merasa seperti dia selamat dari bencana. Bawa orang-orang ini pergi untuk diinterogasi. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk untuk membantu Li Bin dan Wang Ke mengatasi luka mereka. 3 menit kemudian, setelah mengobati lukanya, mereka hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari komunitas Yue Banwan di kejauhan. Zhang San menghentakkan kakinya dengan cemas. Saudara Yuan, apa yang harus kita lakukan? Qi Yuan tersenyum dan berkata, apa yang menakutkan tentang ini? Zhang San dan yang lainnya tercengang. Bawa mereka ke Hotel Ninghai, dan ayo beri Aso tas hadiah besar. Setelah mengatakan itu, semua orang masuk ke dalam mobil dan bergegas ke Hotel Ninghai. Saat ini,
Di dalam Hotel Ninghai, Aso pun memuji Ji Fei dengan antusias, terutama atas rumah yang mereka bangun. Sepertinya mereka berdua tidak ada konflik hari ini, tapi sudah berteman selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, ini buruk, bangunan di komunitas Yue Banwan runtuh. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Bab 416 karena Anda adalah pemenang Oscar. Mata semua orang tertuju pada wajah Ji Fei. Banyak orang di tempat kejadian adalah mereka yang memotong pita di Yue Banwan hari ini dan berpartisipasi dalam penawaran Gunung Phoenix. Menyaksikan tabrakan dua kendaraan saat itu sungguh mengagetkan. Faktanya, meskipun bangunan lain ingin terkena serangan seperti itu, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Semua orang kaget saat mendengar berita itu secara tiba-tiba. Apalagi mengingat Aso baru saja memuji kualitas konstruksi bangunannya, itu hanyalah pujian dari surga. Sekarang sudah runtuh. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Dan tamparan di wajahnya sangat keras. Banyak orang memandang Ji Fei dengan mata penuh ejekan dan ejekan. Adegan itu menjadi sunyi. Aso tertawa terbahak-bahak, inilah yang dia inginkan. Faktanya, dia muak dengan pujian Ji Fei barusan. Namun, ada keterkejutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Tuan Ji, menurut Anda apa yang sedang terjadi? Tampak sangat malu dan sangat simpatik. Itu satu hal, kamu bilang aku sudah lama memujimu, tapi kamu sangat malu. Wajah Aso dipenuhi dengan perasaan dan pertanyaan ini. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, tapi Ji Fei sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketenangannya membuat orang-orang di tempat kejadian sedikit bingung dan bahkan lebih aneh lagi. Li Baili kesal dengan penampilan Ji Fei. Menurutnya, Ji Fei seharusnya cemas dan berteriak. Kecewa, Ji Fei. Sepertinya kami semua telah ditipu olehmu hari ini. Semua orang memandang Li Baili dengan pertanyaan di mata mereka. Li Baili menegakkan punggungnya dan memandang semua orang, bangunan yang diuji Ji Fei hari ini pasti dibangun secara khusus, jika tidak maka bangunan itu tidak akan dirobohkan. Coba pikirkan, bangunan mana yang dapat menahan benturan seperti itu? Semua orang merenung, lalu mengangguk. Ji Fei mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa. Wajahnya masih setenang air. Li Baili diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Berpura-pura saja, berpura-pura saja. Berapa lama Anda bisa berpura-pura? Ia melanjutkan, kalau kualitas konstruksi rumahnya sangat bagus, lalu mengapa sekarang runtuh, tidakkah menurut Anda aneh? Selain itu, semen perekat kerja cepat yang baru terbukti tidak efektif. Bagaimana rumah yang dibangun dengan produk ini bisa kuat? Ji Fei, grup Li barumu benar-benar pandai menipu orang. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditipu olehmu hari ini. Dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan uangnya. Kamu hanyalah seorang pengembang yang tidak bermoral. Li Baili tampaknya menjadi pembawa pesan keadilan saat ini. Dia berdiri di bawah sinar matahari, mengangkat pedang keadilan, dan dengan kasar menyerang Ji Fei. Apa yang dikatakan Direktur Li sangat masuk akal. Semen perekat kerja cepat yang baru adalah produk yang tidak memenuhi syarat. Hei, kasihan sekali orang-orang biasa itu. Untungnya, semua uang yang telah mereka hasilkan dengan susah payah untuk menyelamatkan hidup mereka telah hilang. Sungguh menyedihkan. Li Group yang baru juga didukung oleh pemerintah. Sungguh ironis. Semua orang mulai mengejek. Aso berdiri di sampingnya. Tubuh pendeknya tegak. Matanya terus bersinar. Wajahnya penuh keraguan tentang Ji Fei. Tapi hatinya dipenuhi ejekan untuk Ji Fei. Panggil polisi, hubungi polisi sekarang, jangan biarkan Ji Fei kabur. Li Baili berteriak keras, saya akan menelepon polisi. Li Fufeng segera melompat keluar dan mulai menelepon.
Li Fufeng, apakah kamu terlalu jahat dengan melakukan ini? Li Ruoxi merasa gugup saat mendengar rumah itu runtuh, tapi melihat ketenangan Ji Fei memberinya sedikit ketenangan pikiran. Namun ketika dia mendengar alarm, dia masih berbicara dengan cemas. Li Fufeng memegang telepon dan memandang Li Ruoxi sambil mencibir, "Kamu benar-benar tercela. Ji Fei tidak menginginkanmu lagi. Dia mencampakkanmu. Dia meninggalkan rumah sendirian dan kehilangan nyawanya. Sekarang kamu masih berbicara mewakili Ji Fei. Tidakkah menurutmu itu terlalu buruk? Bukankah itu cukup memalukan?" Wajah cantik Li Ruoxi menjadi pucat karena marah. "Li Fufeng, kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu." Jika anjingmu bisa mengeluarkan gading dari mulutnya, kamu tidak perlu menjual dirimu sendiri. Apalagi mencari menantu, keluarga Li kami akan sangat malu padamu. Kamu, Li Ruoxi tidak bisa berkata-kata, "Sayang, jangan kenal anjing." Ji Fei berjalan ke arah Li Ruoxi, memeluk bahu Li Ruoxi, dan berkata sambil tersenyum. "Istri, tidak bercerai." Semua orang terkejut. Melihat tangan Ji Fei, tangan itu diletakkan di bahunya dengan sangat alami, seolah-olah mereka adalah pasangan. Melihat Phoenix, tidak ada reaksi dan ekspresinya tenang. "Ini, Li Ruoxi. Dia memanggilmu apa?" Li Fufeng mengira dia salah dengar. "Bukan hanya dia, tapi semua orang. Istriku," kata Li Ruoxi dengan senyum bahagia di wajahnya. "Kamu, bukankah kamu sudah bercerai?" Li Fufeng bertanya dengan heran. "Apakah kamu yakin aku akan bercerai? Kita tidur di ranjang yang sama setiap malam. Apakah aku masih perlu memberitahumu?" Ji Fei berkata dengan nada menghina. Li Fufeng. Li Boli bertanya dengan enggan, "Ji Fei, mengapa kamu mengatakan ingin bercerai?" Hanya untuk memancing, Ji Fei memandang Aso dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Aso bergerak-gerak 2 kali, dan dia menyadari ada yang tidak beres. "Ji Fei, apa maksudnya ini, dan apa hubungannya denganku?" Pura-pura tenang, pura-pura tidak tahu. Ji Fei memandang Li Fufeng dan berkata, "Panggil polisi, aku juga penasaran sekarang. Bagaimana rumah yang sangat bagus di Yue Banwan bisa runtuh?" Sudut mulutnya terangkat, menunjukkan makna yang dalam. Ketika Li Ruoxi mendengar Ji Fei berkata bahwa dia ingin memanggil polisi, dia melihat ke bawah sadar dan menemukan bahwa mata Ji Fei penuh dengan ketenangan, dan dia terlihat sangat santai dan lega. Li Fufeng memegang telepon dan memandang ayahnya dengan bingung, bertanya-tanya apakah dia harus menelepon. Li Boli tidak tahu bahwa Aso mengatur seseorang untuk menyabotasenya. Dia sangat marah ketika mengira Ji Fei dan Li Ruoxi telah memalsukan perceraian mereka dan mengatakan mereka sedang memancing. Li Fufeng bergerak cepat dan langsung menghubungi nomor polisi. Saat dia hendak berbicara, Aso tiba-tiba bergegas seperti orang gila dan menjatuhkan telepon dari tangannya dengan sekejap. "Baga, siapa yang memintamu menelepon?" Li Fufeng gemetar ketakutan, dengan kebingungan yang tak terlukiskan di matanya. "Ini memanggil polisi untuk menangkap Ji Fei." Aso menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan memandang Li Boli, brengsek. "Urusan Tuan Ji Fei adalah urusannya sendiri. Bagaimana kita bisa melakukan ini untuk menambah penghinaan pada luka?" Tunjukkan suasananya, sepertinya di matanya. Dia sekarang sangat bersimpati dengan Ji Fei, dan dia masih sangat mengagumi Ji Fei. Li Boli bingung, operasi macam apa ini? Ketua Aso layak menjadi ketua grup Sanleng. Dia benar-benar berhati besar. "Ya, mungkin tidak ada orang lain yang bisa begitu toleran terhadap pesaing Anda." Saya sangat mengagumi kebesaran hati Ketua Aso. Semua orang mau tidak mau memberikan serangkaian pujian kepada Aso. Senyuman muncul di wajah Aso, menyembunyikan kepanikan di dalam.
Setelah berulang kali melakukan kontak dengan Ji-Fei, entah kenapa dia menjadi waspada terhadap Ji-Fei. Ji-Fei memandang Aso dan tersenyum. Jika kamu tidak menjadi seorang aktor, aktor lain akan beruntung. Aso terkejut, lalu berpura-pura tersenyum ringan dan berkata, bagaimana kamu menjelaskannya? Karena kamu adalah pemenang Oscar. Bersambung.